Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di Hendra Prabowo Kebumen. Di video kali ini, aku akan membahas tentang topik kesehatan pria. Aku akan membahas sesuatu yang mungkin bikin teman-teman penasaran atau bahkan khawatir. Kenapa cairan praejakulasi atau precum atau dibacanya pregum, aku bacanya precum aja ya teman-teman, pada pria tidak keluar saat terangsang atau ereksi. Lalu apa penyebabnya dan bagaimana solusinya? Penasaran kan? Nah, bagi teman-teman yang penasaran, tonton video ini sampai selesai ya. Dan bagi teman-teman yang belum subscribe, sempatkan untuk menekan tombol subscribe dan loncengnya. Yuk langsung saja kita lihat videonya. Oke, sebelum kita masuk ke masalah mengapa precum tidak keluar, kita perlu tahu dulu apa sih precum itu. Secara sederhana, precum adalah cairan praejakulasi, adalah cairan bening yang keluar dari penis saat pria sedang terangsang, tetapi belum ejakulasi. Cairan ini diproduksi oleh kelenjar Cowper yang berfungsi untuk melumasi uretra atau saluran kemih pria agar lebih lancar saat ejakulasi nanti. Selain itu, precum juga membantu membersihkan sisa-sisa urin yang mungkin masih ada di saluran tersebut. Jadi sebenarnya cairan ini penting banget, meskipun kadang kita nggak menyadarinya. Nah, sekarang apa yang terjadi kalau precum tidak keluar saat pria terangsang atau ereksi? Ada beberapa faktor yang bisa menyebabkan hal ini terjadi. Yuk kita bahas satu persatu. Yang pertama, faktor psikologis. Percaya atau tidak, pikiran kita memainkan peran besar dalam respon tubuh kita saat terangsang. Stres, kecemasan, atau terlalu banyak berpikir bisa mempengaruhi produksi precum. Jika teman-teman sedang cemas atau khawatir berlebih, tubuh bisa saja tidak menghasilkan cairan ini seperti biasanya. Yang kedua, kadar hormon yang rendah. Hormon testosteron mempengaruhi banyak aspek dalam fungsi seksual pria, termasuk produksi precum. Jika kadar hormon ini rendah, bisa jadi tubuh tidak memproduksi cukup cairan saat ereksi. Ini disebabkan oleh usia, kondisi kesehatan tertentu, atau pola hidup yang tidak sehat. Yang ketiga, dehidrasi. Jangan remehkan kurangnya asupan cairan. Dehidrasi bisa menyebabkan tubuh tidak memproduksi cairan tubuh secara optimal, termasuk precum. Jika tubuh kekurangan air, maka semua proses di dalam tubuh, termasuk produksi cairan, bisa terganggu. Yang keempat, pengaruh obat-obatan. Beberapa jenis obat bisa mempengaruhi produksi precum, terutama obat yang berhubungan dengan tekanan darah, antidepresi, atau obat-obatan yang mengatasi kecemasan. Jika teman-teman sedang mengkonsumsi obat-obatan tertentu, ini bisa jadi salah satu penyebabnya. Dan yang terakhir atau kelima, gangguan fungsi kelenjar Cowper. Kelenjar Cowper yang bertanggung jawab untuk memproduksi precum bisa saja tidak berfungsi dengan baik. Ini bisa terjadi karena faktor usia, cedera, atau adanya kondisi medis tertentu. Nah, sekarang kita masuk ke solusi. Apa yang bisa dilakukan kalau precum tidak keluar seperti seharusnya? Berikut beberapa hal yang bisa dicoba. Yang pertama, kurangi stres dan cemas. Seperti yang kita bahas tadi, stres adalah salah satu penyebab utama. Cobalah teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau olahraga ringan untuk mengurangi kecemasan. Jaga kesehatan mental teman-teman, karena ini juga berpengaruh besar pada fungsi seksual. Yang kedua, tingkatkan asupan cairan. Pastikan tubuh teman-teman terhidrasi dengan baik. Minum setidaknya 2 liter air setiap hari untuk menjaga keseimbangan cairan dalam tubuh, termasuk produksi precum. Air putih adalah kunci sederhana tetapi penting. Yang ketiga, konsumsi makanan yang mengandung hormon testosteron.
Teman-teman juga bisa memperbaiki kadar hormon dengan mengkonsumsi makanan yang membantu meningkatkan testosteron, seperti daging merah, ikan berlemak, kacang-kacangan, dan sayuran hijau. Pola makan sehat akan membantu hormon berfungsi lebih optimal. Yang keempat, cek obat yang dikonsumsi. Jika teman-teman sedang minum obat tertentu dan merasa ada perubahan dalam tubuh, terutama dalam fungsi seksual, konsultasikan ke dokter. Bisa jadi obat tersebut mempengaruhi produksi sperma. Dokter mungkin bisa memberikan alternatif obat yang lain. Dan yang terakhir atau kelima, periksakan ke dokter. Jika setelah melakukan beberapa langkah tadi teman-teman masih mengalami masalah ini, ada baiknya untuk konsultasikan ke dokter spesialis urologi. Dokter bisa membantu mendiagnosis apakah ada masalah pada kelenjar koper atau ada kondisi medis lain yang mendasari. Itu tadi penjelasan tentang kenapa precum atau cairan praejakulasi tidak keluar saat pria terangsang atau ereksi. Ada berbagai faktor yang bisa mempengaruhi mulai dari psikologis, hormon, hingga kondisi kesehatan. Tetapi tenang, ada banyak solusi yang bisa dicoba. Yang penting adalah tetap menjaga pola hidup sehat, mengelola stres, dan pastikan tubuh terhidrasi dengan baik. Jika masalah ini berlanjut, jangan ragu untuk berkonsultasikan ke dokter ya. Teman-teman juga patut waspada jika selain tidak mengeluarkan precum, ereksi, dan atau ejakulasi. Teman-teman juga bermasalah. Jika seperti ini kondisinya, bisa jadi yang teman-teman alami disebabkan oleh ejakulasi retrogen atau ejakulasi membalik. Kemudian gangguan prostat, gangguan hormon, diabetes, gangguan saraf sekitar panggul, dan tulang belakang, stres, dan sebagainya. Pada kasus seperti ini, penanganan harus dilakukan sejak dini supaya tidak lantas membuat kesuburan teman-teman ikut terganggu. Oke, seperti itu saja pembahasan penyebab cairan precum atau cairan praejakulasi tidak keluar dari penis saat ereksi atau saat teman-teman terangsang. Bagi teman-teman yang masih memiliki pertanyaan, silakan bisa tuliskan di kolom komentar. Terima kasih sudah menyaksikan video ini sampai dengan selesai. Semoga teman-teman sehat selalu, always be happy, sampai jumpa dan have a nice day.